Bab 1856, ketika musuh bertemu. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Zhong Qisan baru pertama kali melihat Duan Lingtian hari ini. Tentu saja, dia tidak sebingung Feng Buyi. Ketika mereka melihat pemimpin mereka tidak berniat bersaing untuk mendapatkan akomodasi yang lebih baik di lembah kecil dengan orang-orang dari Azure Cloud Mansion, Feng Buyi dan Zhong Qisan berbalik dengan patuh dan memasuki rumah kayu kosong satu demi satu. Lembah kecil itu langsung mendapatkan kembali ketenangannya. Tuan-tuan rumah, klan naga pasti sengaja mengatur agar orang-orang dari pasar gelap Mountain Sade tinggal bersama kami. Haruskah kita meminta penjelasan dari mereka? Mereka benar-benar sudah keterlaluan dengan melakukan ini. Kumi berkata dengan sinar dingin di matanya. Tidak perlu untuk itu. Duan Rufeng menggelengkan kepalanya. Alasan kami datang ke sini adalah untuk memenuhi fakta 5 tahun, bukan untuk membuat konflik dengan klan naga. Sekarang fakta 5 tahun sudah dekat, lebih baik bagi kita untuk tidak menimbulkan lebih banyak masalah. Selain itu, tidak ada konflik antara kami dan orang-orang dari pasar gelap Mountain Sade seperti yang mereka harapkan. Meskipun Duan Rufeng mengatakan ini, cahaya dingin yang mengerikan melintas di kedalaman matanya. Klan naga benar-benar berlebihan, guli menimpali. Klan naga, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat matanya berkilauan. Awalnya, dia hanya memiliki permusuhan dengan Dijue. Kebenciannya terhadap Dijue tidak mempengaruhi pendapatnya tentang klan naga. Namun, dia tidak lagi memiliki pendapat yang baik tentang klan naga sekarang. 3 hari kemudian, saya harus mengambil kesempatan untuk memasuki tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga dari Dijue selama pertempuran fakta 5 tahun. Pada saat itu, saya ingin melihat seperti apa ekspresi para anggota klan, pikir Duan Lingtian dalam hati. Dia bertekad untuk merebut kesempatan untuk memasuki kolam pembersihan naga. Bagi Duan Lingtian dan yang lainnya, 3 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Ketika Duan Lingtian berjalan keluar dari rumah kayu pada hari ketiga, dia menemukan ayahnya, Penatuaku, dan Guli sudah menunggunya di luar. Di sisi lain, 3 orang dari pasar gelap Mountain Sade juga naik ke udara dengan pemimpin Dugu sebagai pemimpin. Mereka semua pergi ke tempat pertunjukan untuk menonton pertunjukan. Ketika Duan Lingtian keluar, Dugu segera memperhatikannya. Tidak hanya itu, tetapi Dugu menatapnya dengan tajam sebelum dia membawa 2 wakil pemimpin dari pasar gelap Mountain Sade, menghilang di langit di atas lembah kecil hanya dalam sekejap mata. Arah yang mereka tuju adalah di timur. Disitulah klan naga memutuskan untuk mengadakan pertempuran untuk fakta 5 tahun. Ayo pergi. Duan Lingtian tidak mau ketinggalan ketika dia melihat Dugu yang datang untuk menonton pertunjukan telah pergi sebelum mereka. Dia memberi isyarat kepada Duan Rufeng dan 2 lainnya sebelum mereka meninggalkan lembah kecil itu bersama-sama dan berjalan ke timur. Tempat yang telah diatur oleh klan naga untuk pertempuran perjanjian 5 tahun adalah sebuah lembah besar yang terletak di sebelah timur sarang klan naga. Lembah ini sangat luas, tetapi tidak ada tanda-tanda tanaman hijau sama sekali. Itu adalah tanah tandus, dan sepertinya perang yang menghancurkan bumi telah terjadi di sini. Ini juga merupakan tempat di mana anggota klan naga akan mengadakan pertandingan persahabatan. Meskipun itu adalah pertandingan persahabatan, karena kekuatan anggota klan naga, mereka akan menghancurkan lembah dan menyebabkan keributan besar bahkan jika mereka hanya menggunakan sedikit kekuatan mereka. Ini juga mengapa tidak ada tanda-tanda tanaman hijau di lembah ini. Karena begitu sering dihancurkan, hampir tidak mungkin apapun tumbuh di sini. Begitu banyak orang. Ketika Duan Lingtian dan yang lainnya tiba setelah Dugu dan 2 lainnya, mereka menemukan banyak orang di langit di atas lembah. Secara alami, sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari klan naga. Orang-orang yang tersisa berasal dari pasukan kelas 3 kuasi lainnya yang juga datang untuk menonton pertunjukan setelah mereka mendengar berita itu. Tidak seperti Azure Cloud Mansion dan Mountain Sade Black Market, orang-orang dari pasukan kelas 3 yang datang untuk menonton pertunjukan ini tidak dipimpin oleh pejabat tinggi manapun. Selamat siang, Tuan Rumah Duan. Karena alasan ini, masing-masing dari mereka dengan sopan menyapa dan membungkuk hormat pada Duan Rufeng. Setelah itu, mereka mulai mengalihkan perhatian mereka ke belakang Duan Rufeng untuk melihat Duan Lingtian. Hanya dengan satu pandangan, mereka bisa melihat sedikit kemiripan antara pemuda ini dan Duan Rufeng. Untuk alasan ini, mereka dapat mengetahui bahwa dia adalah putra Duan Rufeng, tuan muda rumah Duan Lingtian dari rumah Awan Azure. Itu dia.
Pada saat yang sama, banyak orang mulai mengingat potret yang mereka lihat sebelumnya. Satu demi satu, mereka menyipitkan mata. Orang di potret itu identik dengan Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion. Selain itu, orang di potret itu juga disebut Duan Lingtian. Dia adalah orang yang beruntung yang mendapatkan tablet Devil Seal, salah satu dari 10 senjata Super Saiyan yang hebat di peringkat 10 senjata Saiyan besar meskipun tidak sekuat itu. Dia tampaknya menghilang ke udara tipis ketika semua orang di provinsi bawah tanah suci Dao Martial sedang mencari dia untuk merebut tablet Devil Seal pergi. Saat dia menghilang, dia pergi selama beberapa tahun. Karena alasan ini, mereka secara bertahap melupakan masalah ini juga. Jika mereka tidak melihatnya secara langsung kali ini, mungkin mereka akan benar-benar melupakan penampilan pemuda dalam potret itu setelah beberapa tahun. Sebelumnya, saya merasa sangat kebetulan ketika saya mendengar nama Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion karena dia memiliki nama yang sama dengan orang yang memiliki tablet Devil Seal. Bukan hanya namanya saja, bahkan penampilan mereka pun sama. Jelas sekali mereka adalah orang yang sama. Tuhan benar-benar tidak adil. Dapat diterima bahwa dia memiliki tablet Devil Seal, tetapi untuk berpikir dia juga Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion. Bagaimana ini adil? Aku tidak percaya pemuda yang memperoleh tablet Devil Seal dan menghilang adalah Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion. Banyak orang berbisik di antara mereka sendiri. Mereka dikejutkan oleh fakta bahwa Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion juga adalah orang yang memiliki tablet Devil Seal. Duan Lingtian sudah siap secara mental untuk identitasnya terungkap sehingga dia tidak terkejut. Rumor mengatakan bahwa fakta 5 tahun diusulkan oleh Mansion Master dari Azure Cloud Mansion kepada pemimpin klan Disan dari klan Naga. Mereka akan diwakili oleh Tuan Muda Mansion Duan Lingtian dari Azure Cloud Mansion dan Dijue, penerus pemimpin klan dari klan Naga. Saya ingat ketika tablet Devil Seal muncul, dikatakan bahwa itu diperoleh oleh seorang pemuda yang bahkan belum menembus ke tahap suci-suci. Omong-omong, pemuda itu pasti Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion, Duan Lingtian. Dengan kata lain, Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion hanyalah seorang penggarap bela diri tahap Saiyan Rudiment beberapa tahun yang lalu. Tuan Muda Mansion Azure Cloud Mansion adalah penggarap bela diri Saiyan Rudiment Stage yang bahkan tidak menerobos ke Saiyan Stage beberapa tahun yang lalu. Dijue sudah berada di puncak Divine Saiyan Stage pada waktu itu. Dia juga hanya selangkah lagi dari menerobos ke panggung Saiyan Teladan. Petik 2. Dua orang dengan celah kekuatan yang begitu besar akan bertarung hari ini. Apa kau yakin ini bukan lelucon? Bagaimana Mansion Master dari Azure Cloud Mansion mengusulkan fakta 5 tahun? Bukankah dia hanya mencari masalah untuk putranya? Diskusi di sekitarnya berlanjut. Tidak ada yang punya pendapat bagus tentang Duan Lingtian. Namun, ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah menghadapi keraguan semua orang. Dia selalu seperti itu. Dia akan membiarkan orang berbicara sebanyak yang mereka suka. Tidak ada yang tahu apa hasilnya sampai akhir. Saat ini, tidak ada gunanya bahkan jika dia fasih berbicara dan mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Dijue. Hanya hasilnya yang akan menutup mulut mereka. Ketika anggota Pasar Gelap Mountain Sade dan Azure Cloud Mansion mengungkapkan diri mereka dengan pemimpin mereka yang memimpin, itu, tentu saja, menarik banyak perhatian dari kerumunan. Saya dapat memahami keberadaan tuan rumah Azure Cloud Mansion di sini karena dia terlibat dalam perjanjian 5 tahun. Namun, mengapa pemimpin Dugu dari Pasar Gelap Mountain Sade juga ada di sini? Jangan bilang ada yang spesial dari fakta 5 tahun itu. Jika Master Pavilion kita tahu pemimpin Dugu akan ada di sini, dia juga akan datang. Bagaimana kami bisa tahu sebelum kami datang bahwa pemimpin Dugu akan berada di sini untuk menonton pertunjukan juga? Saat pemimpin Dugu dari Pasar Gelap Mountain Sade muncul, itu menyebabkan keributan karena tidak ada yang mengira dia ada di sini. Itu pasti karena perjanjian itu dibuat oleh Mansion Master dari Azure Cloud Mansion dan Klan Naga. Sebagai saingan Mansion Master Duan, wajar saja jika dia datang untuk ikut bersenang-senang. Jika putra Mansion Master Duan dikalahkan, dia bahkan bisa sedikit mengejek Mansion Master Duan. Banyak orang mulai berspekulasi. Anggota klan naga ada di sini. Seseorang berkata, meskipun suaranya tidak keras, banyak orang mendengar kata-katanya. Kata-katanya mulai menyebar seperti api. Semua orang, termasuk orang-orang dari Azure Cloud Mansion dan Pasar Gelap Mountain Sade, mengalihkan perhatian mereka ke langit yang jauh. 5 sosok sedang menuju ke sini.
Orang yang memimpin mengenakan jubah emas panjang. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampak kokoh dan besar seperti pagoda. Saat dia muncul, anggota klan naga yang hadir di tempat kejadian segera membungkuk hormat. Pemimpin klan. Karena alasan ini, identitas lelaki tua itu menjadi jelas bagi semua orang. Dia tidak lain adalah Disan, pemimpin klan-klan naga saat ini. Disan memimpin sementara 4 orang berjalan berdampingan di belakangnya. Ada 2 pria tua, 1 wanita tua, dan 1 pria parubaya. Mereka berlima adalah naga surgawi bercakar 5. Sebagai pemimpin klan dari klan naga, Disan adalah naga emas bercakar 5. Adapun 2 lelaki tua di belakangnya, yang satu mengenakan jubah merah panjang. Dia adalah naga darah 5 cakar, Sue-chan. Dia juga penatua penegakan klan naga. Orang tua lainnya adalah King Yan, naga hijau bercakar 5, yang menyambut Duan Lingtian dan yang lainnya 3 hari lalu. Adapun wanita tua itu, tidak lain adalah Zijing naga ungu bercakar 5 yang telah menyambut orang-orang dari pasar gelap Mountain Sade 3 hari yang lalu. Pria parubaya itu tidak lain adalah salah satu pemeran utama hari ini, Di Jue. Sama seperti Disan, Di Jue adalah naga emas bercakar 5. Mereka milik klan Imperial Klan Naga. Saat Disan dan 4 lainnya berjalan, tidak hanya anggota klan naga yang hadir di tempat kejadian membungkuk pada Disan untuk menunjukkan rasa hormat mereka, tetapi mereka bahkan membungkuk pada 2 pria tua dan wanita tua di belakangnya juga. Adapun Di Jue, salah satu pemimpin untuk hari ini, sangat sedikit orang yang membungkuk padanya karena dia tidak memiliki rasa kehadiran yang kuat. Secara alami, ini tidak berarti apa-apa. Orang hanya bisa mengatakan dia masih terlalu muda. Di Ju. Tatapan Duan Lingtian mendarat di Di Jue dari jauh. Ekspresi tenangnya telah digantikan dengan ekspresi muram saat niat membunuh yang mengerikan melintas di matanya. Di Jue juga memperhatikan tatapan Duan Lingtian. Dihadapkan dengan sinar pembunuh di mata Duan Lingtian, Di Jue perlahan mengacungkan jempolnya sebelum dia mengarahkannya ke tanah, memprovokasi dia. Bab 1857, Permintaan Duan Lingtian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Wajar jika ekspresi Duan Lingtian berubah lebih suram ketika dia melihat Di Jue memprovokasi dia. Niat membunuh tak terkendali yang langka juga muncul di matanya. Pemimpin Dugu, tuan rumah Duan. Pada saat yang sama, pemimpin klan Disan dari klan naga juga memperhatikan pemimpin Dugu dari pasar gelap Mountain Sade dan Master Mansion Duan Ru Feng dari Azure Cloud Mansion di kejauhan. Dia tersenyum ketika dia pergi ke mereka dan mengambil inisiatif untuk menyambut mereka. Meskipun Duan Ru Feng adalah orang yang mengusulkan fakta 5 tahun, dia tidak memperlakukannya terlalu berbeda. Hanya 2 hari yang lalu, dia telah belajar dari penatua King Yan, naga surgawi bercakar 5, bahwa putra Duan Ru Feng, Duan Lingtian, orang beruntung yang memiliki tablet Devil Cell, hanyalah seorang penggarap bela diri panggung Saint terkemuka. Jika seorang martial cultivator yang belum memasuki Divine Saint Stage akan melawan Di Jue yang tidak menerobos ke Exemplary Saint Stage, dia masih tidak akan memiliki kesempatan untuk menang, apalagi melawan Di Jue yang sudah menembus ke panggung Saint Teladan sudah. Untuk alasan ini, menurutnya, perjanjian 5 tahun yang diusulkan Duan Ru Feng 5 tahun lalu hanyalah jalan keluar baginya. Bagaimanapun, Duan Ru Feng telah terlibat dalam perselisihan besar dengan klan naga mereka saat itu. Adapun mengapa Duan Ru Feng membutuhkan alasan untuk mundur, itu pasti karena dia waspada terhadap klan naga di provinsi atas yang mendukung mereka. Dia pasti tidak berani menyebabkan kegemparan besar di klan naga mereka. Pemimpin klan Disan, Dugu menganggukkan kepalanya pada Disan dan menyapanya dengan sikap yang agak dingin seolah-olah dia tidak terlalu memikirkannya. Itu adalah fakta bahwa dia tidak terlalu memikirkan Disan. Disan hanyalah naga emas bercakar 5 yang tidak memasuki tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Dugu dalam hal bakat dan kekuatan bawaan. Adapun klan naga di belakang Disan dan klan naga di provinsi atas, dia tidak peduli dengan mereka sama sekali. Ini karena pasar gelap Mountain Sade-nya juga merupakan sekte yang sangat kuat di provinsi atas. Itu tidak kalah dengan klan naga di provinsi atas. Adapun Duan Ru Feng, dia tidak berbicara sama sekali. Dia hanya melirik Disan dengan acuh tak acuh dan mengangguk. Disan tidak marah sama sekali saat dia tetap tersenyum. Orang bisa melihat betapa kuatnya pemimpin klan dari klan naga itu dan betapa murah hatinya dia. Paling tidak, ini adalah kasus di permukaan. Adapun apa yang sebenarnya ada di hatinya,
tidak ada yang tahu sama sekali. Tidak seperti sikap tenang Di San, Sue Chan, Zi Jing, dan King Yan yang berdiri di belakang Di San sangat marah. Seolah-olah mereka akan menyemburkan api murka pada waktu tertentu ketika mereka melihat cara Duan Rufeng memperlakukan pemimpin klan mereka. Secara alami, mereka harus menahan dan menekan amarah mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Bisakah mereka menyerang Duan Rufeng untuk memberinya pelajaran? Bahkan jika mereka memiliki keberanian untuk melakukan itu, apakah mereka akan cocok untuknya? 3 dari mereka tahu ini dengan sangat baik. Itu bisa dilihat dari cara mereka menanggung segalanya. Di San mengalihkan perhatiannya ke Duan Lingtian yang berada di sebelah Duan Rufeng. Dia tersenyum pada Duan Lingtian sebelum dia bertanya kepada Duan Rufeng dengan sopan, "Tuan rumah Duan, apakah ini tuan rumah muda?" Duan Rufeng hanya mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Di San. Di San tampak terbiasa dengan perilakunya dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan. Sebaliknya, dia menoleh ke Duan Lingtian dan tersenyum. "Tuan muda Mansion, Anda benar-benar pria yang tampan. Tidak hanya itu, tetapi saya pernah mendengar bahwa Anda adalah pemuda beruntung yang memiliki tablet Devil Cell, salah satu dari 10 senjata Super Saiyan terbaik di peringkat 10 senjata Saiyan besar. Faktanya, tablet Devil Cell itu adalah senjata Super Saiyan yang bahkan diinginkan oleh pembangkit tenaga listrik provinsi atas." Ada makna yang mendasari dalam kata-katanya. Meskipun klan naga telah mencari Duan Lingtian atas permintaan Di Jue, kebanyakan dari mereka hanya tahu bahwa dia dipanggil Duan Lingtian. Mereka tidak tahu seperti apa tampangnya. Karena alasan ini, meskipun mereka telah melihat potret Duan Lingtian yang dikatakan memiliki tablet segel iblis, mereka tidak membuat hubungan bahwa Duan Lingtian yang mereka cari adalah orang yang sama. Mereka hanya menemukan ini ketika naga surgawi bercakar 5, Penatua King Yan, melihat Duan Lingtian 3 hari yang lalu. Secara alami, jika Di Jue tidak berkultivasi secara tertutup selama 5 tahun terakhir, dia akan mengetahui tentang tablet Devil Cell. Jika dia mengetahui tentang tablet Devil Cell, dia akan melihat potret Duan Lingtian. Pada saat itu, dia akan dapat memastikan bahwa ini adalah Duan Lingtian yang sama yang dia benci dan cari. Di antara orang-orang yang hadir di tempat kejadian hari ini, tidak ada yang tahu Duan Lingtian yang memiliki tablet Devil Cell adalah Tuan Muda Mansion Azure Cloud Mansion kecuali pemimpin Dugu dan Duan Lingtian. Meskipun Dugu mengetahuinya, dia tidak menyebarkan berita tersebut. Namun, dia secara pribadi mencoba mencari Duan Lingtian untuk merebut tablet Devil Cell darinya. Sebagai penggarap iblis, dia, tentu saja, tidak akan bisa menggunakannya. Namun, dia tidak ingin senjata yang bisa membunuhnya jatuh ke tangan orang lain. "Pemimpin klan Di San, kamu menyanjungku. Saya hanya beruntung," jawab Duan Lingtian tanpa mengubah ekspresinya saat mendengar pujian Di San. Saat mata yang dipenuhi dengan keserakahan dan panas di sekitarnya beralih padanya, Duan Lingtian berkata kepada Di San lagi, "Pemimpin klan Di San, jika memungkinkan. Saya ingin melanjutkan ke pertempuran perjanjian 5 tahun dengan Di Jue, pemimpin klan berikutnya dari klan naga, sesegera mungkin." Duan Lingtian tidak bertele-tele dan langsung ke topik utama. "Karena Anda sudah bertanya, Tuan Muda Mansion, saya, tentu saja, tidak keberatan. Saya yakin Mansion Master Duan dan Di Jue tidak akan menolaknya juga." Dari awal hingga akhir, senyum tetap di wajah Di San. Menurutnya, hasil dari fakta 5 tahun sudah diputuskan. Di Jue pasti akan menang. Adapun alasan Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion ingin memulai pertarungan sesegera mungkin adalah agar dia bisa pulang dengan cepat setelah dia dikalahkan. Semua ini hanyalah formalitas. Lalu, tepat ketika Di San hendak mengumumkan dimulainya pertempuran antara Duan Lingtian dan Di Jue, Duan Lingtian memotongnya. "Pemimpin klan Di San, sebelum kita memulai pertempuran perjanjian 5 tahun, saya ingin mengeluarkan undangan duel maut kepada Di Jue. Pertempuran hari ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Itu tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati." Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dia mengalihkan pandangannya ke Di Jue. Niat membunuh di matanya sangat jelas. 5 tahun yang lalu, dia telah memusnahkan Sekte Lingtian. Ada kurang dari 20 orang yang selamat dari Sekte Lingtian. Karena kekuatan Di Jue, dia hanya bisa menekan kebenciannya saat itu. Hari ini, pada saat ini, selama pertempuran fakta 5 tahun, dia tidak lagi harus menekan kebencian yang telah dia kubur di lubuk hatinya. Sebaliknya, dia membiarkan mereka bangkit dan meledak.
Begitu dia melepaskan kebenciannya, itu mirip dengan bendungan yang rusak oleh banjir. Di Jue harus mati. Ini adalah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak Duan Lingtian saat ini. Hanya dengan membunuh Di Jue dia bisa membalaskan dendam wakil pemimpin sekte, tetua, dan murid sekte Lingtian. Pertempuran hidup dan mati, tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka meninggal. Senyum Di San sedikit meredup ketika dia diinterupsi. Namun, hatinya tersentak ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ada sedikit kebingungan di mata Di San saat dia melihat Duan Lingtian. Dia tercengang juga, dari mana Duan Lingtian mendapatkan kepercayaan dirinya. Untuk berpikir dia ingin mengeluarkan undangan duel kematian. Jangan bilang dia tidak takut mati atau dia yakin bisa membunuh Di Jue. Saat dia memikirkan ini, detak jantungnya meningkat beberapa detak. Pada saat yang sama, dia sedikit menyesal menyetujui proposal Mansion Master dari Azure Cloud Mansion. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya pada saat ini. Dia merasa bahwa itu adalah jebakan yang telah dibuat Duan Rufeng. Sebuah jebakan yang telah 5 tahun datang. Wajar jika Di San dipenuhi dengan pikiran-pikiran ini. Lagi pula, tidak semua orang memiliki keberanian untuk mengeluarkan undangan duel kematian. Siapapun yang berani mengeluarkan undangan deat duel biasanya percaya diri dalam membunuh lawannya. Karena alasan ini, Di San sejenak lupa bahwa Duan Lingtian hanyalah seorang penggarap bela diri panggung Sein terkemuka. Pertempuran hidup dan mati, tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Di Jue bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang, termasuk Duan Rufeng, Kumi, dan Guli, juga terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Mereka tidak berharap Duan Lingtian meminta ini. Menarik, Dugu yang juga kaget dengan permintaan Duan Lingtian segera tersadar. Ketika dia melihat Duan Lingtian lagi, matanya bersinar terang dengan tanda persetujuan. Terlepas dari apakah Duan Lingtian benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Di Jue, keberaniannya saja sudah cukup untuk membuat Dugu terkesan. Tianer, Duan Rufeng adalah orang kedua yang sadar kembali. Ekspresinya berubah serius. Dia langsung mengirimkan suaranya kepada putranya untuk memperingatkannya. Di Jue telah menembus ke tahap Sein teladan. Saya dapat menangani masalah ini jika Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda. Petik 2. Ada 2 alasan untuk kata-kata Duan Rufeng. Pertama, dia ingin tahu apakah putranya benar-benar yakin dia bisa membunuh Di Jue. Kedua, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan tentang membantu putranya keluar dari kekacauan ini. Dia mempercayai Duan Lingtian dan utusan tua yang misterius dan sulit dipahami. Bagaimanapun juga utusan tua yang menginstruksikannya untuk membuat perjanjian 5 tahun dengan klan naga. Menurut utusan tua, jika putranya bisa memasuki tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga, itu akan sangat mempengaruhi masa depan putranya. Karena alasan ini, meskipun dia tidak terlalu percaya pada putranya, dia memilih untuk percaya pada putranya dan utusan tua. Setelah mendengar transmisi suara Duan Rufeng, Duan Lingtian merasakan kehangatan menyelimuti hatinya. Dia menjawab melalui transmisi suara dengan percaya diri, "Ayah, jangan khawatir. Saya yakin tentang ini." Sebenarnya, ketika Duan Lingtian mendengar dari Duan Rufeng bahwa Di Jue telah menembus ke panggung Sein teladan, hatinya sedikit tenggelam. Bab 1858, Mencari Kematian. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Di Jue sudah menerobos ke panggung Sein teladan. Ini bukan kabar baik bagi Duan Lingtian. Meskipun dia telah memikirkan kemungkinan ini, dia tidak percaya itu benar-benar terjadi dan membuatnya terkejut. Di Jue adalah naga emas 5 cakar klan naga dari keluarga kekaisaran. Basis kultivasinya berada di tahap Sein teladan awal. Jika dia menggunakan Jasper Celestial Sword, dia bisa langsung membunuh Di Jue dengan basis kultivasinya saat ini. Namun, bagaimana dia bisa dengan santai menggunakan Jasper Celestial Sword? Kesampingkan jumlah Sun True Origin yang harus dimasukkan ke dalam Jasper Celestial Sword untuk membunuh Di Jue, hanya dengan mengekspos Jasper Celestial Sword akan membahayakan keluarga dan teman-temannya. Pedang surgawi Jasper adalah harta karun tertinggi surgawi. Mungkin, tidak ada seorang pun di tanah suci bela diri Dao yang memahami hal ini, tetapi ketika seseorang di tahap suci-suci berhasil membunuh naga emas bercakar 5 di tahap Santo teladan awal secara instan hanya dengan pedang, itu tidak berbeda dengan mengumumkan kepada dunia betapa luar biasanya pedang itu. Faktanya,
Bahkan pedang 9 awan yang terkenal di peringkat 10 senjata suci agung tidak seburuk ini. 9 pedang awan lebih dari cukup untuk menyebabkan pembangkit tenaga listrik di provinsi atas dan bawah bertarung sampai mati, apalagi pedang yang bahkan lebih kuat dari pedang 9 awan. Jika saya mengaktifkan pedang surgawi Jasper, Disan dan pemimpin Dugu pasti akan menyadari betapa luar biasanya pedang itu. Ketika berita ini menyebar, tidak hanya saya yang akan menjadi target, tetapi bahkan orang tua saya dan yang lainnya juga akan terpengaruh. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa tinggal di Azure Cloud Mansion dan hanya bisa kabur bersamaku. Saat dia memikirkan ini, dia menggelengkan kepalanya. Godaan dari tablet Devil Cell tidak bisa dibandingkan dengan Jasper Celestial Sword sama sekali. Mungkin, beberapa pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas mungkin tidak tertarik dengan tablet Devil Cell. Namun, bahkan pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak provinsi atas akan mendambakan Jasper Celestial Sword. Aku tidak bisa menggunakan pedang surgawi Jasper. Duan Lingtian dengan cepat mengambil keputusan. Dengan kekuatanku saat ini, aku akan setara dengan Di Jue bahkan jika aku tidak menggunakan Jasper Celestial Sword. Jika aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya, aku tidak bisa mengambil risiko menggunakan Jasper Celestial Sword kecuali aku berada di ambang kematian. Kalau tidak, saya hanya harus menerima kekalahan dan mendapatkan reputasi buruk ketika ayah menyelamatkan saya. Duan Lingtian akhirnya sedikit tenang setelah dia menarik napas dalam-dalam. Di mata Duan Lingtian, antara reputasi dan kehidupan, dia pasti akan memilih yang terakhir. Saat ini, hidupnya bukan hanya miliknya. Hanya jika dia tetap hidup dia bisa pergi ke provinsi atas untuk mencari KR dan anak mereka. Baginya, beberapa orang lebih penting daripada hidupnya sendiri. Selama kamu percaya diri, meskipun Duan Rufeng tidak tahu dari mana putranya mendapatkan kepercayaan dirinya, dia memilih untuk percaya padanya. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, Duan Rufeng berkata lagi melalui transmisi suara, Tianer, jika Anda benar-benar. Duan Lingtian menyela transmisi suara ayahnya dan bertanya, jika saya benar-benar tidak bisa mengalahkannya, Anda akan menyelamatkan saya, kan? Tepat sekali, Duan Rufeng mengangguk, kau anakku satu-satunya, bahkan jika saya mendapatkan reputasi buruk karena tidak menepati kata-kata saya pasti akan menyelamatkan Anda. Disan pasti akan campur tangan jika aku bergerak, tapi aku mampu menyelamatkanmu bahkan jika dia campur tangan. Kata Duan Rufeng dengan percaya diri seolah-olah pemimpin klan-klan naga tidak ada apa-apanya di matanya dan memang begitu. Di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, hanya dia dan kekuatan Dugu dari pemimpin pasar gelap Mountain Sade yang setara satu sama lain. Adapun pemimpin lain dari kekuatan kelas 3 kuasi, termasuk pemimpin klan-klan naga, mereka tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Jika mereka bertarung, dia yakin dia bisa membunuh Disan dalam 10 gerakan. Meskipun Disan adalah naga emas 5 cakar dari keluarga kekaisaran, dia tidak mencapai potensi penuhnya karena dia tidak memasuki kolam pembersihan naga. Tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Duan Lingtian tersenyum sebelum dia bertanya melalui transmisi suara, Ayah, alasan Anda dengan sengaja mengatakan ini kepada saya, mungkinkah Anda takut saya tidak ingin Anda menyelamatkan saya? Ya, Duan Rufeng menjawab, dia benar-benar khawatir tentang ini. Dia takut putranya akan keras kepala dan mematuhi aturan tradisional. Dia takut putranya akan memutuskan untuk mati begitu dia mengeluarkan undangan duel kematian dan tidak bisa mengalahkan Di Jue, lebih mementingkan reputasinya daripada hidupnya. Duan Lingtian terkekeh ketika dia menjawab melalui transmisi suara, Ayah, saya masih ingin menemukan KR jadi saya lebih menghargai hidup saya daripada Anda menghargai hidup saya. Setelah mendengar kata-katanya, Duan Rufeng menghela nafas lega. Untung anaknya bukan orang yang bertele-tele. Sebaliknya, dia tahu bagaimana menganalisis situasi sebelum membuat keputusan. Sementara itu, semua orang juga sadar kembali. Saudara muda Lingtian, Anda terlalu gegabah. Bagaimana Anda bisa sembarangan mengeluarkan undangan duel kematian ke Di Jue? Ini terlalu berisiko. Guli segera mentransmisikan suaranya untuk mencegah Duan Lingtian. Nada suaranya dipenuhi dengan kecemasan. Tuan Muda Mansion, kamu terlalu gegabah. Bahkan Kumi yang biasanya pendiam tidak bisa tidak mengirimkan suaranya ke Duan Lingtian. Tuan Muda Rumah, Di Jue telah menembus ke panggung orang suci teladan. Jika Anda menyesali keputusan Anda, saya akan menangani kekacauan atas nama Anda.
Kata-kata Kumi mirip dengan kata-kata Duan Rufeng. Wajar jika Duan Lingtian merasakan kehangatan saat mendengar kata-kata Gu Li dan Kumi. Dia tahu mereka berdua dengan tulus peduli padanya dan khawatir tentang keselamatannya. Jangan khawatir, jawab Duan Lingtian menggunakan transmisi suara. Duel kematian, tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Pada saat yang sama, semua orang, termasuk Di Jue yang merupakan salah satu pemimpin hari ini, mengalihkan perhatian mereka ke Duan Lingtian. Jelas bahwa dia tidak terlalu kuat untuk memulai. Mereka tidak berpikir dia akan mencari kematian atas kemauannya sendiri. Apakah Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion ingin mati? Sepertinya begitu. Kalau tidak, mengapa dia melakukan itu? Petik 2. Anda tidak bisa memastikan hal ini. Mungkin Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion benar-benar yakin dia bisa membunuh Di Jue. Memang, biasanya hanya ada dua tipe orang yang berani mengeluarkan Death Duel Invitation. Tipe pertama adalah mereka yang percaya diri untuk menang, sedangkan tipe kedua adalah tipe yang mencari kematian. Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion tidak tampak seperti seseorang yang mencari kematian. Orang-orang dari kekuatan kelas 3 kuasi lainnya berdiskusi di antara mereka sendiri. Mata mereka tidak lepas dari Duan Lingtian dan Di Jue dari awal hingga akhir. Tuan Muda Mansion Azure Cloud Mansion cukup berani untuk mengeluarkan undangan duel kematian ke Di Jue. Anggota klan naga yang hadir di tempat kejadian saling bertukar pandang. Mereka semua bisa melihat keheranan di mata masing-masing. Berita tentang basis budidaya Duan Lingtian saat ini juga telah menyebar melalui klan naga selama 3 hari ini. Menurut naga surgawi 5 cakar klan naga mereka, Penatua King Yan, kesadaran surgawi Duan Lingtian hanyalah kesadaran surgawi dari kultivator bela diri panggung Sein terkemuka. Sebagai penerus pemimpin klan mereka, Di Jue adalah naga emas bercakar 5 dengan bakat bawaan yang tinggi. Ditambah dengan basis kultivasinya yang telah menembus ke panggung Sein teladan, apakah tidak semudah membunuh seekor semut baginya untuk membunuh seorang penggarap bela diri panggung Sein terkemuka? Menurut mereka, tidak ada ketegangan sama sekali dalam pertempuran hari ini. Semuanya hanya formalitas. Namun, ketika mereka merasa nyaman dan yakin Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, dia mengumumkan bahwa dia ingin mengeluarkan undangan duel kematian kepada naga emas 5 cakar klan naga mereka, Di Jue. Apakah dia tidak mencari kematian? Ini adalah pemikiran di benak setiap anggota dari klan naga. Beberapa tetua naga 5 cakar yang hadir di tempat kejadian seperti Sue Chan, Zi Jing, dan King Yan berdiri dan saling memandang dengan ekspresi tercengang. King Yan, apakah Anda yakin kesadaran surgawinya hanya di panggung Sein terkemuka? Sue Chan bertanya dengan suara yang dalam. Saya yakin, King Yan menjawab dengan percaya diri. 3 hari yang lalu, Duan Lingtian telah mencoba untuk menyelidikinya tetapi kesadaran surgawinya malah dihancurkan olehnya. Pada saat itu, ia menemukan bahwa kesadaran surgawi Duan Lingtian hanyalah di panggung Sein terkemuka. Selain itu bahhan tidak berada di puncak Eminent Sein Stage. Ini berarti bahwa basis kultivasi Duan Lingtian hanya paling banyak berada di Mastery Eminent Sein Stage. Tidak hanya itu, tetapi basis kultivasinya mungkin bahkan lebih rendah dari Mastery Eminent Sein Stage. Kalau begitu, mengapa dia mengambil inisiatif untuk mengeluarkan undangan duel kematian? Dia putra Duan Rufeng. Bukan hanya itu, tetapi lihat bagaimana dia bertindak. Sepertinya dia tidak mencari kematian. Zi Jing mengerutkan kening. Dia bingung. Di Jue yang berdiri di dekat 3 tetua naga 5 cakar juga telah sadar kembali. Dia terkejut. Dia tidak menyangka semut ini akan mengeluarkan undangan duel maut padanya. Bukankah dia hanya mencari kematian? Dihadapkan dengan undangan duel kematian Duan Lingtian, Di Jue mencibir sambil bergumam pelan, karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku kalau begitu. Suara mendesing. Tanpa peringatan, Di Jue mengambil langkah maju di udara dan menatap Duan Lingtian sebelum dia berkata, saya setuju. Ketika Di Jue hendak menerima tantangan Duan Lingtian, dia dipotong. Tunggu sebentar, Di Jue secara alami marah karena diganggu. Dia langsung mengerutkan kening. Namun, dia sadar kembali ketika dia menyadari suara itu terdengar familiar. Dia melihat ke arah suara itu dan melihat seorang lelaki tua yang tinggi dan kekar. Itu tidak lain adalah pemimpin klan Disan. Meskipun Di Jue tidak berhasil menyelesaikan pembicaraan, begitu dia melangkah maju, semua orang tahu dia akan menerima undangan duel maut yang dikeluarkan oleh Duan Lingtian. Namun,
Dia diinterupsi oleh Di San pada saat kritis. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke Di San. Mereka tidak tahu mengapa Di San memilih untuk menyela Di Jue saat ini. Apakah dia khawatir Di Jue akan dibunuh oleh Duan Lingtian? Atau apakah dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan pada Di Jue pada menit terakhir? Pemimpin klan, Di Jue bisa bertindak arogan di depan yang lain, tapi dia tidak pernah bisa arogan di depan pemimpin klan Di San. Namun, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa Di San akan mengganggunya. Bab 1859, tidak perlu untuk itu. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Di San yang menyela dan menghentikan Di Jue mengabaikan tatapan bertanyanya. Mata Di San segera beralih ke Duan Lingtian. Tuan Muda Mansion, apakah Anda yakin ingin melakukan duel maut dengan Di Jue? Ini bukan lelucon. Setelah Di Jue secara resmi menerima undangan deat duel Anda, itu tidak akan berhenti sampai salah satu dari Anda mati. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda bahkan jika Anda adalah Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion. Sudahkah Anda memikirkan ini dengan ama? Tanya Di San. Apa menurutmu aku bercanda, pemimpin klan Di San? Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh dengan mata menyipit ketika dia mendengar kata-kata Di San. Aku hanya ingin memberimu pengingat, jawab Di San. Terima kasih atas perhatian Anda, pemimpin klan Di San. Namun, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Untuk fakta 5 tahun, mari kita ubah menjadi duel maut. Jika Di Jue dan klan naga tidak berani menerima tantangan, tolong akui kekalahan sesegera mungkin. Saya menunggu untuk memasuki tanah suci klan naga Anda, kolam pembersihan naga. Untuk mandi, Duan Lingtian terdengar sedikit tidak sabar ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Dia ingin memasuki tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga, untuk mandi. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, setiap anggota dari klan naga yang hadir menjadi marah karena mereka merasa ingin muntah darah. Kata-kata Duan Lingtian jelas menghina tanah suci klan naga mereka. Semua anggota klan naga yang hadir langsung memelototi Duan Lingtian. Terima itu, biarkan itu menjadi duel maut. Petik 2, mereka sangat marah, dan banyak dari mereka berbicara satu demi satu, meminta Di Jue untuk menerima undangan duel kematian Duan Lingtian. Mereka tidak bisa menahan amarah ini sama sekali. Orang-orang dari pasukan kelas 3 kuasi lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion menjadi sombong ini. Seolah-olah dia tidak menganggap serius naga itu sama sekali. Kedua wakil pemimpin pasar gelap Mountain Sade saling memandang sementara tatapan pemimpin Dugu dipenuhi dengan sedikit kekaguman. Tianer, Duan Rufeng tampak tenang ketika dia melihat Duan Lingtian. Namun, sebenarnya dia tidak tenang sama sekali. Guli dan Kumi juga merasakan hal yang sama. Sejujurnya, mereka tidak berpikir peluang Duan Lingtian untuk menang tinggi. Namun, situasinya telah di luar kendali mereka. Pemimpin klan Di Jue memandang Di San. Dia tidak bisa lagi mentolerir kesombongan Duan Lingtian. Namun, saat ini, hak untuk memutuskan tidak ada di tangannya. Karena pemimpin klan telah campur tangan, dia tidak berani menerima undangan tidak peduli seberapa marahnya dia sampai dia mendapatkan izin pemimpin klannya. Sepertinya kamu sangat percaya diri, Tuan Muda Mansion. Di San terus mengabaikan Di Jue. Tatapannya masih tertuju pada Duan Lingtian. Begitu Di San selesai berbicara, kesadaran surgawi yang kuat menyapu Duan Lingtian seperti banjir besar dan menyelimutinya. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa seolah-olah dia telah benar-benar terlihat. Kamu memeriksa basis kultivasiku. Ketika Duan Lingtian menemukan Di San telah menyelidiki basis kultivasinya, bukan saja dia tidak marah, tetapi dia malah tampak lebih bahagia. Tidak perlu menebak, dia yakin Di San tidak akan lagi curiga dia akan bisa membunuh Di Jue setelah menyelidiki basis kultivasinya. Lagi pula, basis kultivasinya hanya di Eminent Saint Stage. Itu tidak layak disebut sama sekali di depan Di Jue. Tidak peduli seberapa hati-hati Di San, tidak mungkin baginya untuk berpikir bahwa kultivator bela diri panggung Saint terkemuka akan menjadi tandingan Di Jue. Di San, beraninya kamu. Duan Rufeng sangat marah ketika Di San memperluas kesadaran surgawinya untuk menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian. Kesadaran surgawi yang jauh lebih kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan membanting keras terhadap kesadaran surgawi Di San. Kesadaran surgawi Di San terasa sangat kuat bagi Duan Lingtian. Namun, di depan kesadaran surgawi Duan Rufeng, itu bukan apa-apa.
Hanya dalam beberapa saat, itu sudah dihancurkan oleh kesadaran surgawi Duan Rufeng. Disan menjadi pusing ketika dia menderita serangan pada kesadaran surgawinya. Warna langsung terkuras dari wajahnya. Meskipun jiwanya menderita sejumlah cedera, dia tidak terganggu sama sekali. Bahkan, dia bahkan memiliki senyum di wajahnya yang sedikit pucat. Panggung Sein terkemuka menengah. Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion hanya di panggung Sein Eminen menengah. Semua keraguan dan keraguan-raguan di hatinya langsung sirna. Bagaimana mungkin seorang penggarap bela diri tingkat menengah Sein Eminen mungkin cocok untuk Dijue? Disan segera merasa dia terlalu berhati-hati. Namun, dia tidak menyesali tindakannya sama sekali. Seperti kata pepatah, perhatian adalah induk dari keselamatan. Sebagai pemimpin klan-klan naga, dia harus mempertimbangkan setiap keputusan yang dia buat. Dia telah menghentikan Dijue sebelumnya karena dia khawatir Duan Lingtian benar-benar mampu membunuh Dijue. Karena alasan ini, dia mempertaruhkan kesempatan kesadaran surgawinya dihancurkan oleh Duan Rufeng untuk menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian. Hanya dengan begitu dia bisa membuat keputusan terbaik. Disan akhirnya mengambil keputusan. Dijue, basis kultivasinya hanya di tahap menengah Sein Eminen. Disan langsung mentransmisikan suaranya ke Dijue dan mengangguk padanya sebagai tanda persetujuan. Secara alami, Dijue telah melihat tindakan Disan sebelumnya. Dia tahu Disan sedang menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian dengan kesadaran surgawinya untuk mengkonfirmasi risiko yang terlibat jika dia menerima undangan duel kematian Duan Lingtian. Panggung Sein terkemuka menengah. Dijue sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Disan. Meskipun dia telah mendengar dari Elder King Yan bahwa basis kultivasi Duan Lingtian paling banyak berada di Mastery Eminent Sein Stage dan mungkin lebih rendah, dia senang ketika dia mendapat konfirmasi ini dari Disan. Seseorang di Intermediate Eminent Sein Stage ingin melakukan deat duel dengannya. Jelas Duan Lingtian datang ke sini untuk mencari kematian. Gelombang kepercayaan muncul di hati Dijue. Dia langsung menatap Duan Lingtian dan mengumumkan dengan suara yang sedikit senang, "Duan Lingtian, aku menerima tantanganmu." Klan Naga juga telah menerima tantangannya. Setelah mendengar jawaban Dijue, anggota klan Naga langsung gempar. "Membunuh. Bunuh dia." Banyak anggota muda klan Naga meneriakkan dengan keras. Mereka telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama. Emosi yang tertekan di hati mereka juga menghilang tanpa jejak. Panggung Sein terkemuka menengah. Pada saat yang sama, Tetua Naga 5 Cakar 5 klan Naga yang hadir di tempat kejadian juga santai ketika mereka mengetahui basis kultivasi Duan Lingtian dari Disan. Apakah Duan Lingtian bodoh? Basis kultivasinya hanya di panggung Sein Eminen menengah. Tetapi dia benar-benar berani mengeluarkan undangan duel kematian ke Dijue. Petik 2. Saya pikir dia hanya mencari kematian. Apakah itu King Yan, Zijing, atau Sue Chan, semuanya yakin Duan Lingtian pasti akan mati hari ini. Sebuah pembangkit tenaga listrik panggung Sein terkemuka menengah akan melawan pembangkit tenaga listrik panggung Sein teladan awal. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini sama sekali. Dijue, setelah kamu membunuhnya, ambil cincin tata ruangnya. Tablet Devil Cell harus ada di cincin spasialnya. Jika Anda mendapatkan tablet Devil Cell dan menyerahkannya ke klan naga di provinsi atas, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kami berdua. Di masa depan, ketika kita pergi ke provinsi atas, kita akan memiliki hak istimewa di klan naga. Disan mengirimkan suaranya ke Dijue. Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya ketika dia berbicara. Hati Dijue tenggelam setelah mendengar kata-katanya. Awalnya, dia berencana untuk menyimpan tablet Devil Cell setelah membunuh Duan Lingtian. Namun, sepertinya itu tidak mungkin sekarang. Lupakan, tablet Devil Cell bukanlah sesuatu yang awalnya milikku. Seperti yang dikatakan pemimpin klan, setelah saya mendapatkan tablet segel iblis dan menyerahkannya kepada klan naga di provinsi atas, saya pasti akan menerima perlakuan khusus ketika saya pergi ke provinsi atas di masa depan. Saat Dijue memikirkan hal ini, dia bisa melepaskan keserakahannya. Apakah itu dia atau Disan? Meskipun mereka berdua naga emas bercakar 5 dari klan kekaisaran klan naga, itu hanya terbatas pada provinsi bawah. Di klan naga di provinsi atas tanah suci bela diri Dao, naga emas bercakar 5 bukanlah apa-apa. Posisi mereka setara dengan naga surgawi 6 cakar biasa. Di klan naga di provinsi atas, bahkan ada naga surgawi bercakar 7, apalagi naga surgawi bercakar 6. Dengan hak kesulungannya, dia akan bisa menjadi pemimpin klan di klan naga provinsi bawah.
tapi dia tidak akan menjadi apa-apa di klan naga provinsi atas. Jika dia bisa memberi mereka tablet Devil Cell, segalanya akan berbeda. Untuk menghadiahinya, pembangkit tenaga listrik dari klan naga di provinsi atas pasti akan memperlakukannya dengan baik ketika dia pergi ke sana. Menurutnya, ini adalah sesuatu yang bagus. Jangan khawatir, pemimpin klan. Aku pasti akan mendapatkan tablet Devil Cell. Dijue mengirimkan suaranya ke Disan. Aku percaya padamu, jawab Disan. Dia yakin dengan kekuatan Dijue. Selain itu, kultivasi Dijue sudah berada di tahap Saint teladan awal, dan basis kultivasi lawannya hanya di tahap Saint Eminent menengah. Seluruh Divine Saint Stage berdiri di celah antara kekuatan mereka. Duan Lingtian tidak mungkin menandingi Dijue. Ketika semua orang dari pasukan kelas 3 kuasi lainnya mendengar jawaban Dijue dan mengalihkan perhatian mereka ke Duan Lingtian berkata, "Kalau begitu, mari kita menandatangani fakta kematian." Ekspresi dan suaranya tenang. Pada saat ini, sepertinya Duan Lingtian tidak akan terpengaruh bahkan jika sebuah gunung runtuh di depannya. "Baiklah," Dijue mulai berkata sebelum dia tiba-tiba mengubah nada suaranya dan berkata, "Tunggu. Tidak perlu untuk itu." Ini setelah dia menerima transmisi suara dari Disan. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, memandang Dijue. "Untuk duel maut antara kamu dan aku, mari bersumpah dengan sumpah hukuman kilat bahwa kita akan berjuang untuk hidup kita dengan mengandalkan kekuatan kita. Selain itu, tidak ada yang diizinkan untuk campur tangan dalam masalah ini. Jika ada yang mencoba untuk campur tangan, orang yang diselamatkan harus mati." Dijue mengatakan setiap kata dengan jelas saat dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan dingin. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang tidak bisa menahan napas. Jika mereka benar-benar bersumpah pada sumpah hukuman kilat, maka ini berarti bahwa bahkan tuan rumah Duan Rufeng tidak akan dapat menyelamatkan putranya pada saat kritis. Banyak orang langsung menoleh untuk melihat Duan Rufeng tepat pada waktunya untuk melihat sedikit perubahan ekspresi di wajahnya. Ketika Dijue melihat sedikit perubahan ekspresi Duan Rufeng, dia tersenyum cerah. Dia tahu bahkan tuan rumah Duan Rufeng tidak terlalu percaya pada putranya. Kalau tidak, ekspresinya tidak akan berubah ketika dia mendengar kata-kata Dijue. Disan juga memperhatikan sedikit perubahan ekspresi Duan Rufeng. Tidak hanya itu, dia juga melihat kengerian di wajah Guli dan Kumi. Bab 1860, 10 Prasasti Senjata Suci. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Ketika Disan melihat perubahan ekspresi di wajah Duan Rufeng, Guli, dan Kumi, dia mulai merasa nyaman. "Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion mendapatkan keberaniannya. Hal-hal telah meningkat ke tahap ini, namun, dia masih terlihat tidak terpengaruh." Disan memandang Duan Lingtian, bingung. "Hah?" Disan menatap tajam ke mata Duan Lingtian. Tiba-tiba, pada saat ini, dia berhasil melihat sedikit ketakutan melintas di mata Duan Lingtian. Meskipun itu hanya sesaat, itu masih terlihat olehnya. Sepertinya Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion tidak setenang kelihatannya. Namun, jika dia berani bersumpah pada sumpah hukuman kilat seperti yang disarankan oleh Dijue, dia pasti akan mati hari ini. Disan berpikir dalam hati. Sebelumnya, dia adalah orang yang mengirimkan suaranya ke Dijue dan menyarankan mereka bersumpah dengan sumpah hukuman kilat. Dia khawatir Duan Rufeng akan campur tangan pada saat kritis. Dia tahu jika Duan Rufeng memilih untuk campur tangan dalam masalah ini, dia tidak akan bisa menghentikannya untuk menyelamatkan Duan Ling. Itulah mengapa dia berpikir ini akan menjadi ide yang baik untuk menghentikan kemungkinan ini sejak awal. Jika Duan Lingtian bersumpah pada sumpah hukuman kilat seperti yang disarankan oleh Dijue, dia masih akan mati bahkan jika Duan Rufeng menyelamatkannya. 99 kesengsaraan surgawi pasti akan membunuhnya. Disan jelas bukan orang yang sederhana karena dia adalah pemimpin klan dari klan naga. Dia bahkan bisa sedikit mengubah ekspresi wajah Duan Rufeng dengan menyarankan ini. "Tianer, jika kamu tidak percaya diri, kamu bisa mengakui kekalahan untuk fakta 5 tahun ini." Duan Rufeng segera memberitahu Duan Lingtian melalui transmisi suara. Dalam hatinya, keselamatan putranya adalah yang paling penting. Sementara itu, Dijue sudah bersumpah pada sumpah hukuman kilat dan sumpah kesengsaraan juga bergema sesuai dengan 9 tepukan guntur terdengar. "Duan Lingtian, giliranmu." Setelah Dijue bersumpah pada sumpah hukuman kilat, dia memandang Duan Lingtian.
Kamu tidak akan berubah pikiran saat ini, kan? Ketika dia berbicara, dia memandang Duan Lingtian dengan mengejek. Dihadapkan dengan provokasi di Jue, mata Duan Lingtian berkilat tajam. Pada akhirnya, dia juga bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Ledakan, 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 ledakan. 9 tepukan guntur terdengar lagi setelah Duan Lingtian bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Pada saat ini, apakah itu di Jue atau Duan Lingtian, tidak ada dari mereka yang bisa menarik kembali kata-kata mereka. Kalau tidak, bahkan jika mereka tidak bunuh diri jika seseorang menyelamatkan mereka, sumpah hukuman kilat akan membunuh mereka. Mengucapkan sumpah hukuman kilat juga merupakan cara Duan Lingtian menanggapi Duan Rufeng. Tianer, hati-hati. Pada saat ini, Duan Rufeng tahu bahwa tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata lagi. Karena putranya sudah menyetujui saran di Jue dan bersumpah pada sumpah hukuman kilat, jelas dia cukup percaya diri. Untuk itu, ia terus memilih untuk percaya pada putranya. Saudara muda Lingtian, semua yang terbaik. Bunuh di Jue. Meskipun Guli tidak berpikir peluang Duan Lingtian untuk menang sangat tinggi, dia hanya bisa berharap yang terbaik dan bersorak untuk Duan Lingtian. Kumi tetap diam, namun, tatapannya cukup untuk menunjukkan perhatiannya pada tuan muda mansionnya. Bagus, bagus, sangat bagus. Duan Lingtian, Anda tidak mengecewakan saya. Hati di Jue merasa tenang ketika dia melihat Duan Lingtian telah bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Dia terkekeh sebelum tersenyum cerah. Kamu membodohiku saat itu, dan kamu akan membayarnya dengan kematianmu hari ini. Di Jue menatap Duan Lingtian dengan niat membunuh yang bersinar di matanya. Pada saat itu, demi putranya yang telah meninggal, Di Yong, dia pergi ke Pulau Half Moon untuk menyelidiki, tetapi dia ditipu oleh Duan Lingtian. Sampai sekarang, ketika dia mengingat kejadian itu, dia masih merasa sangat terhina. Saat ini, sepertinya tidak penting baginya untuk membalas Di Yong lagi. Dia hanya ingin membunuh Duan Lingtian dan menghapus penghinaan. Tidak hanya itu, dia juga ingin merebut tablet segel iblis dan menyerahkannya kepada klan naga provinsi atas untuk melakukan perbuatan baik. Menurutnya, Duan Lingtian sama saja sudah mati. Kamu harus memiliki kemampuan itu jika kamu ingin membunuhku. Duan Lingtian mencibir ketika dia mendengar kata-kata Di Jue saat ekspresinya langsung berubah serius. Petunjuk niat membunuh juga bersinar di matanya. Apakah Anda meragukan kemampuan saya? Di Jue tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Setelah beberapa lama, tawanya akhirnya mereda. Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana kamu mendapatkan keberanianmu. Anda hanya di panggung Saint Eminent menengah, tetapi Anda benar-benar berani mengeluarkan undangan duel kematian kepada saya, pembangkit tenaga listrik panggung Saint Teladan Awal. Segera Anda akan melihat bahwa membunuh Anda sama dengan menginjak semut bagi saya. Saat kata-kata Di Jue keluar dari mulutnya, seluruh tempat menjadi gempar. Duan Lingtian ada di panggung Saint Eminent menengah. Dia bercanda, kan? Mustahil. Semua orang menggelengkan kepala ketika mereka mendengar kata-kata Di Jue. Tidak banyak orang yang percaya padanya. Secara alami, ada sejumlah kecil orang yang cukup berani untuk menyelidiki Duan Lingtian menggunakan kesadaran surgawi mereka. Dia benar-benar berada di panggung Saint Eminent menengah. Ya ampun, Tuan Muda Mansion dari basis budidaya Azure Cloud Mansion benar-benar berada di tahap Saint terkemuka menengah. Apa yang ada di pikirannya? Gila, dia pasti sudah gila. Ketika hampir semua orang menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian yang sebenarnya, seluruh adegan meledak menjadi keributan lain karena mereka menemukan basis kultivasi Duan Lingtian benar-benar berada di tahap menengah Saint Eminent. Panggung Saint terkemuka menengah. Pemimpin Dugu dari pasar gelap Mountain Sade penasaran dan mau tidak mau memperluas kesadaran surgawinya ke Duan Lingtian juga. Segera setelah itu, dia juga menemukan basis kultivasi sejati Duan Lingtian. Dia benar-benar berada di panggung Saint Eminent menengah. Dugu yang berpengalaman dan cerdas juga terkejut setelah menemukan basis kultivasi Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dua wakil pemimpin pasar gelap Mountain Sade yang berdiri di belakangnya, Feng Buyi dan Zhong Qisan, juga telah memeriksa basis kultivasi Duan Lingtian dan juga tercengang. Bagaimana ini mungkin? Jika Duan Lingtian ini adalah Lingtian dari Mystical Sky Mansion, dia seharusnya memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik di puncak Eminent Saint Stage dan itu setahun yang lalu. Dengan jaringan pasar gelap Mountain Sade,
mereka tahu betul bagaimana Duan Lingtian membunuh kelompok pembangkit tenaga Mastery Eminent Saint Stage. Dia bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik di puncak Eminent Saint Stage dari Zhao Clan di Mystical Sky Mansion. Karena alasan ini, mereka merasa sulit untuk percaya bahwa Duan Lingtian hanyalah seorang penggarap bela diri panggung Saint terkemuka. Jangan bilang basis kultivasi Duan Lingtian bisa menurun. Zhong Qisan tercengang. Ini memang sangat aneh. Feng Buyi juga menganggukkan kepalanya. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ada banyak pembangkit tenaga listrik yang luar biasa di provinsi atas tanah suci Dao Marsial yang memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari basis budidaya mereka. Situasi seperti itu hanya jarang terjadi di provinsi bawah. Dugu yang sadar kembali berkata dengan acuh tak acuh, tunggu dan lihat saja. Kekuatan Duan Lingtian tidak boleh lebih lemah dari Di Jue. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia memiliki kepercayaan pada Duan Lingtian. Kekuatannya tidak boleh lebih lemah dari Di Jue. Hanya dengan basis kultivasinya di Intermediate Eminent Saint Stage saja. Apakah itu Zhong Qisan atau Feng Buyi? Keduanya tidak percaya kata-kata Dugu meskipun mereka tidak berani menyuarakannya. Jika mereka melakukan itu sama dengan menentang pemimpin mereka. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Dia hanya seorang penggarap bela diri tingkat menengah Saint Eminent, tapi dia benar-benar berani mengeluarkan undangan duel kematian kepada pemimpin klan-klan naga kita di masa depan. Bodoh sekali, tepat sekali. Pemimpin klan masa depan klan naga kita adalah pembangkit tenaga listrik di tahap awal teladan Saint. Seperti yang dia katakan, akan semudah membunuh seekor semut baginya untuk membunuh seorang penggarap bela diri panggung Saint terkemuka tingkat menengah. Petik 2. Dia ditakdirkan untuk mati karena memprovokasi dan mempermalukan anggota klan naga kita. Sebagian besar anggota dari klan naga yang hadir di tempat kejadian sangat bersemangat saat mereka melihat Di Jue dan Duan Lingtian berdiri di seberang satu sama lain. Membunuh. Bunuh dia. Bunuh dia. Banyak anggota klan naga yang lebih pemarah meneriakkan dengan keras agar Di Jue membunuh Duan Lingtian. Tidak ada bedanya dengan membunuh semut. Tatapan Duan Lingtian menjadi lebih dingin, dan dia menyeringai ketika dia mendengar ucapan Di Jue yang dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Saya ingin melihat bagaimana Anda, pemimpin klan masa depan dari klan naga, akan membunuh saya seperti bagaimana seseorang akan membunuh seekor semut. Keinginanmu adalah perintah untukku. Di Jue menyeringai dingin sebelum dia mulai bergerak di bawah pengawasan yang lain. Astaga, sosok Di Jue bergerak seolah-olah berubah menjadi sambaran petir yang membubung di langit saat dia menuju Duan Lingtian. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kecepatannya sekarang setara dengan pembangkit tenaga listrik di puncak Divine Saint Stage. Menurutnya, tidak mungkin Duan Lingtian bisa menandingi kecepatan ini. Duan Lingtian hanya terkekeh saat melihat Di Jue menyerangnya. Apakah dia benar-benar memandang rendah dirinya? Dengan kecepatan kilat, 99 Saint Veins di dalam tubuh Duan Lingtian mulai bergejolak saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena kamu telah memberiku kesempatan ini, aku akan mengecewakanmu jika aku tidak menghargai kesempatan ini. Sementara itu, Sun True Origin miliknya juga melonjak. Suara mendesing. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap, sepasang sayap emas besar muncul di punggungnya. Itu adalah sayap gagak emas. Pada saat yang sama, sebuah tombak sepanjang 3 kaki berwarna hitam muncul di tangannya juga. Terlepas dari penampilannya yang biasa, jika seseorang memperhatikan lebih dekat, seseorang akan dapat melihat 10 tanda yang jelas dari prasasti suci. Itu adalah senjata suci 10 prasasti. Di tanah suci bela diri Dao, selain senjata Super Saint, senjata Saint terkemuka peringkat surga adalah senjata Saint kelas tertinggi. Jika seseorang ingin lebih meningkatkan senjata suci ini yang telah mencapai batasnya, hanya ada satu metode dan itu adalah menuliskan prasasti suci. Kekuatan dari satu prasasti Saint sangat membantu mereka yang berada di bawah tahap Saint, tetapi itu hanya bisa digunakan melawan pembangkit tenaga listrik di bawah tahap Saint. Bagi mereka yang berada di tahap Saint dan di atasnya, tidak peduli seberapa tinggi nilai prasasti Saint, itu hanya prasasti Saint yang meningkatkan senjata Saint. Secara alami, semakin tinggi tingkat prasasti suci, semakin besar dorongannya. Senjata 10 prasasti Saint adalah senjata Saint terkemuka peringkat surga yang bertuliskan 10 prasasti Saint. Biasanya, senjata seperti itu hanya bisa ditorehkan oleh Master Prasasti Bintang 7 atau lebih. Di tanah suci bela diri Dao, senjata suci 10 prasasti dapat dianggap sebagai senjata suci yang langka.
Tidak banyak dari mereka bahkan dalam kekuatan kuasi kelas 3. Senjata suci 10 prasasti di tangan Duan Lingtian ini diberikan kepadanya oleh ayahnya ketika mereka meninggalkan Azure Cloud Mansion selama perjalanan mereka ke sarang klan naga. Astaga, pada saat sayap emas muncul di belakang punggung Duan Lingtian, api emas muncul dan melonjak dari senjata suci 10 prasasti juga. Itu memancarkan aura menakutkan seperti matahari.